Kalian sadar gak guys, makin banyak lowongan kerja entry level kini harus mensyaratkan pengalaman minimal kerja 3 tahun. Misal, kamu baca loker, judulnya untuk pemula. Pas lihat syaratnya, HRD minta pengalaman sekelas supervisor. Data SHRM, Society for Human Resource Management, mencatat keanehan ini. Ada 61% lowongan penuh waktu kelas pemula yang pasang kriteria pengalaman 3 tahun. LinkedIn Economic Crate juga mengecek jutaan lowongan kerja di seluruh dunia. Hasilnya, 35% posisi entry level mewajibkan pengalaman bertahun-tahun. Di industri IT, keadaannya lebih gila lagi. Sebanyak 60% loker entry level minta pengalaman di atas 3 tahun. Sektor manufaktur menyusul dengan 50% loker pemula bersyarat serupa. Bahkan sektor nirlaba atau NGO juga ikut-ikutan. Sebanyak 37,9% lowongan mereka menuntut pengalaman 3 tahun. Bahkan bisa lebih. Lulusan baru kini disuruh masuk arena gladiator tanpa senjata. Ijazah masih wangi tinta percetakan, tetapi mereka langsung dipaksa memenuhi kriteria dari bos manajerial. Kata entry level sudah kehilangan makna aslinya. Pertanyaannya, kenapa fenomena ini bisa terjadi? Kok bisa lowongan kerja yang katanya untuk kelas pemula malah pasang kriteria untuk label manajer? Berikut fakta-fakta busuk dalam dunia rekrutmen hari ini. Yuk kita bahas sampai tuntas. Zaman kakek nenek kita dulu beda ceritanya. Sejak akhir Perang Dunia Kedua sampai 1970-an, perusahaan masih lumayan waras. Korporasi besar pakai filosofi retain and reinvest. Mereka pertahankan karyawan dan pakai keuntungan buat melatih mereka. Sebanyak 90% posisi kosong diisi lewat jalur promosi internal. Karyawan baru direkrut bermodal sikap baik dan kemauan bekerja keras. Sedangkan keterampilan teknis diajarkan perlahan oleh perusahaan. Masuk tahun 1980-an, semuanya hancur berantakan. Lahir rezim bisnis baru bernama downsize and distribute. Prioritas korporasi putar balik 180 derajat. Mengembangkan karyawan tidak lagi penting. Fokusnya cuma memangkas biaya operasional dan bagi-bagi dividen ke pemegang saham. Melatih karyawan baru tiba-tiba dianggap beban keuangan, dianggap pemborosan anggaran. Data kas rekrutmen membuktikan pergeseran pelit ini. Perusahaan sekarang membuang anggaran rekrutmen 3 kali lipat lebih besar ketimbang anggaran pelatihan. Studi LinkedIn tahun 2024 membongkar nominal pastinya. Rata-rata perusahaan cuman keluar $1.300 per karyawan per tahun buat pelatihan. Padahal merekrut satu orang baru bisa membakar uang sampai $4.700. Lucunya, manajer HRD zaman sekarang hobi mengeluh. Sebanyak 58% manajer perekrutan bilang, fresh graduate minim skill. Mereka teriak-teriak soal kandidat yang tidak siap kerja. Tapi perusahaan mereka sendiri mencabut anggaran pelatihannya. Mereka cuma mau terima beres. Mereka menuntut karyawan baru langsung tancap gas di hari pertama masuk kerja. Ibarat kayak orang beli burung di pasar. Maunya langsung dapat yang udah bisa ngoceh tanpa perlu repot-repot ngelatih. Dari kemalasan inilah tren rekrutmen yang memprioritaskan skill teknis dan soft skill menghasilkan malapetaka. Perusahaan mendadak lebih memuja pengalaman praktis ketimbang gelar sarjana. Terdengar revolusioner dan adil di awal. Nyatanya ini jadi bumerang buat lulusan baru. Kursi kerja yang tadinya jatah fresh graduate dirampas. HRD memberikannya ke pekerja level menengah yang kebetulan lagi cari kerja. Label lowongannya tetap dibiarkan bertuliskan entry level, padahal isinya spesifikasi orang lama. Kenyataan pas mengirim lamaran kerja itu sangat pedih memang. Waktu kamu apply via LinkedIn atau Kaliber misalnya, jangan harap HRD langsung baca CV-mu. Dokumenmu masuk dulu ke perut robot bernama ATS. Cara kerja ATS ini persis seperti satpam klub malam yang sombong. Dia pegang daftar aturan baku dari bosnya. Cuma CV dengan kata kunci spesifik yang diizinkan lewat. Kalau di sistem tersetting pengalaman 3 tahun, algoritmanya langsung main sikat. CV tanpa frasa itu otomatis masuk tong sampah digital. Entah kamu lulusan terbaik dengan IPK 4 sekalipun, mestinya tidak peduli. Perusahaan memasang filter pengalaman 3 tahun itu bukan karena butuh sungguhan. Kerjaannya kadang cuman seputar balas email. Syarat itu dipasang karena tim HRD kebanjiran lamaran.
satu posisi admin bisa diserbu ribuan pelamar dalam hitungan jam. HRD malas menyeleksi manual satu persatu. Syarat pengalaman 3 tahun dipakai buat nyapu bersih 80% tumpukan pelamar. Kebodohan sistem otomatis ini sebenarnya sudah diketahui korporasi. Riset gabungan dari Harvard Business School merilis fakta memalukan. Sebanyak 88% pemberi kerja sebenarnya tahu kandidat jagoan mereka malah terbuang oleh ATS. Mesin menolak orang pintar, cuman karena format CV-nya tidak presisi. Perusahaan sadar robot mereka bodoh, tapi mereka tetap santai memakainya tiap hari. Mereka tidak mau keluar uang lebih buat nambah staf HRD. Belum selesai urusan ATS, Artificial Intelligence atau AI, datang bawa petaka baru. AI pelan-pelan merampas tugas fisik pekerjaan pemula. Entry data mulai dikerjakan otomatis oleh AI. Coding dasar diserahkan ke algoritma. Layanan pelanggan diganti oleh chatbot. Semua pekerjaan anak bawang lenyap satu persatu. Data dari Signal Fire tahun 2024 mencatat tren horor ini. Rekrutmen posisi entry level di perusahaan teknologi raksasa itu anjlok 25%. Proporsi loker pemula di Big Tech juga terjun bebas. Dari 11% pada tahun 2022, sekarang sisa 7%. Pekerjaan batu loncatan buat anak muda sudah diambil alih server. Posisi yang tersisa di pasar tinggal kerjaan rumit di tingkat senior. Ini adalah teka-teki paling ngeselin di abad 21. Kamu butuh kerja buat dapat pengalaman. Tapi di sisi lain, perusahaan minta pengalaman buat ngasih kamu kerjaan. Lihat nasib Fian dan Gagah, pemuda 25 tahun dari Jakarta. 3 tahun setelah lulus kuliah, mereka masih pengangguran. Ratusan CV sudah mereka sebar ke segala penjuru. Semuanya berujung email penolakan massal. Penyebabnya selalu terpentok syarat pengalaman. Padahal belum ada satupun perusahaan yang ngasih mereka kesempatan pertama. Logika HRD di sini benar-benar mati rasa. Cerita serupa dialami Kadafi, lulusan D3 Teknik Mesin. Lulus akhir tahun 2023 lalu, dia urgent apply ke berbagai pabrik. Panggilan interview selalu nihil. Banyak loker sesuai jurusannya mensyaratkan pengalaman 1-2 tahun hanya untuk posisi operator dasar. Syarat halu yang mustahil dipenuhi fresh graduate manapun. Survei Jobstreet tahun 2024 membuktikan mereka bukan sekedar orang apes. Sebanyak 73% lowongan entry level di Indonesia masih mencantumkan persyaratan pengalaman kerja. 7 dari 10 lowongan kerja di HP-mu itu sudah dirancang untuk menolakmu dari awal. Negara ini sebenarnya punya 1,8 juta lulusan baru yang nganggur dan luntang-luntung. Di waktu yang sama, 1,2 juta lowongan kerja dibiarkan nganggur begitu saja. HRD sibuk beralasan tidak ada kandidat yang memenuhi kualifikasi tingkat dewa. Kondisi bursa kerja di Indonesia angkanya jauh lebih ngeri. Data dari Badan Pusat Statistik per Agustus 2024 membeberkan realitas ini. Tingkat pengangguran terbuka sarjana tembus 5,25%. Lulusan vokasi angkanya jauh lebih parah, di 9%. Ada 842.000 sarjana yang resmi menyandang status pengangguran pada tahun 2024. Kalau skalanya diperbesar, angkanya makin bikin mual. BPS mencatat 5,1 juta anak muda Indonesia usia 16-30 tahun nganggur. Bagi Gen Z usia 15-24 tahun, situasinya sudah di level krisis. Ada 9,9 juta orang berstatus NEET. Puluhan juta anak muda tidak sekolah, tidak kursus, dan tidak kerja. Bagi yang keterima kerja, nasibnya belum tentu beruntung. Survei BPS 2024 menemukan 22,36% pekerja muda terjebak fenomena over education. Mereka terpaksa ambil kerjaan yang levelnya jauh di bawah gelar sarjana. Kampus mencetak sarjana besar-besaran, lapangan kerja bergeraknya sangat lamban. Nilai ijazah S1 akhirnya anjlok drastis di mata perusahaan. Gelar cuma dipakai buat syarat lolos seleksi administrasi. Riset mencatat 40% perusahaan meremehkan kompetensi lulusan baru. Ditambah fakta, cuma 53% sarjana yang kerjanya nyambung sama jurusan kuliahnya. Perusahaan di Indonesia makin sombong karena merasa menang jumlah. Mereka tahu pelamar membludak, jadi mereka pasang syarat semaunya sendiri. Budaya diskriminasi ini dilegalkan terang-terangan, mulai dari syarat batas usia maksimal 25 tahun, syarat tinggi badan 165 cm, berpenampilan menarik, sampai syarat punya motor sendiri. Padahal kerjaannya cuman jaga meja kantor. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jelas melarang diskriminasi yang begini. Praktiknya di lapangan ternyata masih banyak pelanggaran.
Buat ngakalin syarat pengalaman, magang sering dijual sebagai obat yang mujarab. Di brosur kampus, magang diklaim sebagai jembatan emas menuju karir profesional. Faktanya di lapangan, program magang berubah jadi skema modern. Lulusan baru dijebak tawaran magang dengan barter, pengalaman, dan exposure. Perusahaan menyuruh mereka kerja full time seperti karyawan tetap. Beban kerjanya sama berat, target sama stresnya, tapi kompensasinya cuman ucapan terima kasih dan sertifikat PDF. Beberapa perusahaan di Jakarta dengan entengnya ngasih uang saku 40.000 per hari. Angka itu buat bayar parkir stasiun aja dan makan siang di warteg misalnya masih kurang, bos. Dan itu pun seringnya baru cair di akhir periode magang. Banyak fresh graduate rela meracun ini demi sebaris kalimat di CV. Mereka tahu tanpa riwayat magang, algoritma ATS bahkan langsung menolak lamarannya. Mereka terpaksa kerja bakti mensubsidi operasional korporasi. Sistem magang tak berbayar ini melahirkan segregasi kelas sosial. Hanya anak dari keluarga kaya yang bisa survive ikut magang sampai berbulan-bulan, sementara mereka yang lahir dari keluarga pas-pasan otomatis tersingkir. Dampak hancurnya sistem loker ini bukan cuma soal uang. Lingkaran setan ini menghabisi kesehatan mental satu generasi penuh. Psikolog melabelinya dengan istilah career anxiety. Anak muda mengalami kecemasan parah, mikirin masa depan yang gelap gulita. Penelitian akademis soal fresh graduate di Indonesia mencatat tren depresi ini. Ada korelasi kuat antara maraknya pengangguran dengan lonjakan tingkat stres anak muda. Mereka dikasih janji-janji manis waktu wisuda. Realitanya, mereka disambut tembok raksasa bernama syarat pengalaman kerja 3 tahun. Tiap email penolakan pelan-pelan merasa percaya diri. Tumpukan penolakan ini memicu sindrom hopeless mentality. Anak muda mulai berhenti percaya pada konsep kerja keras. Buat apa ngejar ambisius IPK? Karena sebenarnya musuh utamanya adalah sistem ATS. Selain itu, krisis identitas massal terjadi di mana-mana. Mereka didoktrin sejak SD kalau pendidikan tinggi itu jaminan masa depan. Nyatanya, sistem korporat sudah mengebok pintunya rapat-rapat. Mereka yang awalnya idealis berubah total menjadi makin apatis. Perubahan radikal harus dipaksa mulai hari ini juga. Kata entry level wajib dikembalikan ke kamus aslinya. Tingkat pemula berarti 0 tahun pengalaman kerja formal. Pengalaman organisasi, freelance, dan magang harus dihitung oleh HRD. Jadi guys, sistem rekrutmen ini memang sedang sakit parah. Tapi ini murni kesalahan sistem, bukan kebodohan kita.